Bom, tetap aja nggak ada Siratal Mustaqim. Kayaknya orang ini lucu-lucu deh. Iya. Dia memang lucu-lucuan. Dia berbakat di komedi saja ini, lucu. Iya, stand up komedi aja dia. Ini. Iya, suruh Dia tidak stand up mengerti Coba komedi itu aja. layang sembah itu, layang sambah. Jadi gini, harus orang yang berilmu gitu Pak. Ya ilmunya jangan kepala, jangan tanggung. Berarti Allahmu nggak punya ilmu. Orang di situ nggak ada Siratal Mustaqim, kau jadikan Siratal Mustaqim. Wahyun yusaku lidawil ukuli sadati dunian wal dinuliskan Oke, berbagi. Yanto. Cari sampai di mana? Kau cari sampai di mana juga akan ketemu. Ada suara. Sallallahu alaihi wa sallam. Dalilnya laulaka lama khalaqtul aflak. Ya sudah Yanto, diam dulu. Kami Islam. Ya itu kau ditanya Muhammad itu jalan Siratal Mustaqim nggak? Muhammad kenapa? Nabi Muhammad. Muhammad itu Siratal Mustaqim di mana ayatnya? Menyatakan Muhammad adalah Siratal Mustaqim. Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah untuk seluruh rimna. Bagaimana firman Allah melalui beliau. Buang pak, capek. Tiap hari bikin pusing dia. Yanto, kau cari sampai dimanapun kau tidak bakal ketemu karena memang tidak ada, Yanto. Aduh, kasihan kamu ini. Jangan memaksa, Yanto. Tidak akan ketemu. Jangan karena memang tidak ada. Yanto. Azuk huruf berapa Istar? 61, 63, 61. Saya kasih dia contoh. Iya, saya bacakan contohnya supaya dia paham. Yang namanya Siratal Mustaqim itu kan 61 ya. Kan ya. Oke ya, lupa saya 61 ya. Nih Yanto, kalau namanya Siratal Mustaqim begini, wa innahu alla ilmul lisaati falatamtaruna biha wa tibiun khazasiratum mustaqim. Itu benar. Itu baru. Tapi di situ dikatakan bukan Muhammad, jalan yang lurus, tapi Isa. Sesungguhnya artinya ya, wa innahu la ilmul lisaati falatamtaruna biha wa tibiun hazasiratum mustaqim. Sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat dan ikutilah petunjukku. Inilah jalan yang lurus. Al-Quranmu aja kau nggak tahu. kan saya mah tidak mudah. Kasihan kau Yanto. Yanto, kamu ini lucu-lucu sekali, dia tidak paham sekali kamu ini. Aduh, kasihan kamu ini, tidak paham sekali. Kamu yang tidak paham. Jadi gini Pak, di dalam Islam itu ada satu kata itu. Udah tahu ngaupan Siratal Mustaqim. Udah susah amat kau mengakuin. Kau puter-puter kayak sapi. Bodoh yang inilah yang itulah. Udah Ista nggak ada. Sampai mampus Yanto juga akan ada yang katanya Muhammad. Kecuali kalau begini nih. Wa Muhammad la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tibiun khaza siratum mustaqim. Nah itu baru benar Yanto. Yanto, dengarin dulu Yanto. Kitab tidak ada dalilnya karena memang tidak ada kau dapat itu. Karena memang Muhammad bukan jalan yang lurus. Di dalam kitab Duranasin dilihat dah. Karena semuanya kitab yang diturunkan di dalam Quran lu Yanto, udahlah mendingan nyerah daripada lu setruk mati setruk Yanto.
Labdul munajalatu ala Rasulillah sallallahu lil ijaji bi surati minhu. Allah, mana siratul mustaqim? Mana siratul mustaqimnya Yanto? Udah kau tidur aja Yanto daripada kau setruk nanti. Murtad aja kau. Bom ngantuk. Ya lucu-lucuan aja dulu. Ngantuk tidak. Bom, ini yang katanya dia mau bawa data bijinya dia aja nggak ada. Aduh. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Yanto tidak bisa menjawab siapakah jalan yang lurus. Yanto, berpulanglah engkau ke jalan Siratul Mustaqim. Hanya Siratul Mustaqim adalah Isa Al-Masih. Sadarlah Yanto, 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 Yanto. Yanto, oh Yanto, mati mengkoh. Hai mati mentro, hai tindro mikir. Gini Pak, mereka ini bukan penyembah Tuhan. Mereka ini penyembah Muhammad. Jadi Muhammad harus ditinggikan terus, harus dimuliakan terus, walaupun rendah, tapi harus ditinggikan terus. Makanya kayak Yanto ini, kita tanya, di mana Muhammad Siratul Mustaqim? Dicari, dibelain supaya dia jadi Siratul Mustaqim. Hebat nggak? Mereka kan penyembah Muhammad. Sampai kapanpun tidak didapat karena memang tidak ada dalilnya. Tidak Ini ada. menantimu Terkecuali Islam kan? bawa asumsi. Menantimu Islam Kristen. Dia udah turun, dia nggak mampu. Menanti. Salam. Ya, halo. Ini aku mau nanya ini Pak Bombon. Halo. Ya. Silakan. Bisa bertanya Pak? Ya, Bapak Kristen apa Islam? Kristen. Ya, silakan. Ini Pak yang aku tanya ya tentang Yesus ini. Turunnya Yesus ke dunia ini kan untuk menyelamati manusia ya? Menyelamatati. Kok Bapak Kristen tapi menyelamati, nggak ngerti Bapak. Aneh ya. Menyelamatkan. Tuh Isda aja yang masih Islam tahu. Ya. Menyelamatkan bukan menyelamati Pak. Oke Pak, oke siap. Oke, Bapak Kristen apa sih? Kristen Pak, Kristen. Ya, oke, lanjut. Cuman yang aku tanyakan Pak, berarti orang-orang sebelum Yesus turun ke bumi berarti orang tersebut enggak terselamatkan dong? Oh selamat lah Siapa Pak. yang bilang? Yang bilang Siapa bilang? siapa? Selamat tetap. Kok bisa? Tapi Apa? katanya Yesus adalah penyelamat manusia. Enggak. Begini. YHWH sudah mengatakan dialah juru selamat. Tolong buka Pak, biar dia paham. Begini ya. Kita bicara dulu orang Yahudi, oke? Orang Israel. Oke. Untuk orang Israel itu diselamatkan langsung oleh YHWH, ya, YHWH melalui nabi. Yang mendengarkan, yang menyembah YHWH itu selamat sesuai dengan hukum Taurat. Bagi siapa yang hidup dengan hukum Taurat akan dihukum oleh hukum Taurat. Oke, akan diadili oleh hukum Taurat. Ya, itu tertulis dalam Roma 2 ayat 12. Nah, sekarang pertanyaannya, di luar orang Israel, itu kan pertanyaanmu toh? Iya, benar. Ya, kalau di luar orang Israel, itu dalam Nahum 1 ayat 3, ya, Roma 2 ayat 14 sampai 16. Kau catat, Roma 2 ayat 14 sampai 16. Ini di luar orang Yahudi. Di luar orang Kristen, contoh, tidak pernah kita beritakan firman Tuhan. Terus orang itu nggak pernah dengar, oke? Tentang keselamatan dari Israel atau dari Yesus. Mereka dihukum sesuai dengan hukum hati nurani, oke? Karena Tuhan itu adil, oke? Namanya hati nurani, jadi mereka punya perbuatan. Dan manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua manusia berdosa. Catat, surat Titus 1 ayat 15. Nahum 1 ayat 3.
Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus di luar ajaran Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang belum pernah menerima firman Allah atau mendengarkan kabar baik, mereka dihukum sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Sudah? Sedangkan kita orang Kristen sudah tidak ada lagi penghukuman karena kita empunya kerajaan Allah. Nah, bagi orang yang dihukum siapa? Adalah orang yang pernah mendengarkan firman Allah tentang kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka sudah dengar tapi memalingkan telinga, mereka akan dihukum. Oke, itu dipisahkan domba dan kambing. Itulah kambing dibuang ke dalam api neraka. Sudah ya? Itu jawabannya. Berarti mereka manusia sebelum turun kedatangan Yesus Kristus itu Pak, berarti hukuman mereka itu sesuai dengan hati nurani ya? Ya, termasuk sekarang kan Yesus sudah ada, tapi kan ada beberapa daerah tempat yang belum ada hamba Tuhan pergi ke sana. Contoh antara Aceh dengan Aceh dengan Bangladesh kah itu apa Pak Lidara? Yang satu pulau yang masih kanibal itu, yang nggak bisa didatangi itu, yang dilarang orang datang sana. Itu ya di antara Aceh dengan apa itu dekat Madagaskar ke apa itu dekat itu India itu. Itu ada satu pulau, pulau kecil. Itu gak ada orang ke situ. Dia makan manusia, ya. Masih kanibal di situ. Itu nggak ada yang ke situ. Nah itu jelas itu contoh atau daerah-daerah terpencil yang tidak pernah orang masuk. Itu mereka dihukum sesuai dengan hati nuraninya mereka. Nah saya kasih contoh. Di Toraja ini Injil kan masuk belum sampai 200 tahun toh, masih 100 tahun lebih. Oke? Nah bagaimana dengan bom-bom punya nenek-nenek? Saya punya nenek kaki buyut dulu, 200 tahun lalu. Kira-kira mereka bagaimana? Nah, kan tidak ada Injil yang masuk ke situ. Mereka masih percaya sama Tuhan-Tuhan di animisme kepercayaan. Betul nggak? Bagaimana mereka dihukum? Mereka dihukum tidak sesuai dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat mereka tidak mengenal. Apakah dengan hukum Kristus? Mereka tidak tahu. Nah, apa yang dihukum? Mereka memakai hukum kasih karunia. Ini 200 tahun yang lalu ya. Di Toraja, itu contoh. Oke? Hukum hati nurani mereka. Dihukum secara hukum hati nurani. Oke? Kalau kita kasih karunia. Sampai di situ paham? Kalau sampai di situ sih Pak paham. Cuman yang jadi pertanyaan aku itu berarti mereka itu misalnya di zaman kita sekarang ya Pak ya, kedatangan Yesus Kristus itu berarti kita diselamatkan di akhirat gitu ya. Jadi yang aku tanyakan tadi Pak, orang-orang sebelum kedatangan Yesus itu berarti mereka itu tidak terselamatkan akhirat. Pak, di Alkitab nggak ada akhirat. Hah? Di Gimana? Kristen nggak ada akhirat. Iya, cuma Gimana? semacam itulah Pak. Berarti Tadi kan saya sudah jelaskan Pak. Di luar orang Israel dihukum sesuai dengan hukum hati nurani. Bapak ini Kristen atau botol sih? Jadi gini Pak, hati nurani itu maksudnya hati nurani itu adalah hukum yang kasih dari Tuhan sendiri. Ya, bagaimana mereka belum mengenal hukum Taurat, mereka belum mengenal Injil, mereka belum mengenal masyarakat pedalaman di Papua yang di gunung-gunung, di Kalimantan yang di gunung-gunung. Mereka bisa masuk surga, bisa, asal mereka melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan menyelamatkan mereka. Itu yang disebut hukum hati nurani, Pak. Apalagi, Pak? di Alkitab ada juga hukum hati nurani ya Pak ya? Ya itu tadi saya bilang Pak. Di Mika, saya sudah Pak. kasih tahu ayatnya itu. Aduh, Bapak ini. Bapak kayaknya Bapak kalau ke sini Bapak catat. Bapak nggak pernah baca Alkitab. Ya jujur Pak, enggak baca sih baca, cuman enggak sering lah. Iya, jadi maksudnya yang mereka yang belum mengenal pengajaran lah, ya kan? Pengajaran tentang Yesus, pengajaran tentang Taurat mereka nggak kenal.
Nah, Tuhan memperlakukan mereka dengan hati nurani. Kalau mereka hidupnya baik, mereka menjalankan kehidupan yang menyerupai hukum Taurat, mereka melaksanakan kehidupannya menyerupai Injil, kasihilah sesamamu manusia, mereka mengasihi manusia, mereka hidup dengan normal, itu mereka pasti diselamatkan, Pak. Itu loh, Pak, itu yang namanya hukum hati nurani. Baik, Gitu Pak. loh. Gitu. Yang 10 hukum nih, Pak, 10 hukum nih Taurat ya. Jangan ada padamu Allah lain. Mereka nggak kenal Allah, mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Jangan membunuh, mereka nggak pernah membunuh orang, mereka hidup baik-baik. Jangan berzina, mereka nggak pernah berzina. Jangan mencuri, mereka nggak pernah mencuri. Gitu loh. Jangan bersaksi dusta, bagaimana mau bersaksi dusta, mereka nggak tahu. Jadi mereka melakukan itu tanpa mereka tahu. Tuhan tahu, oh orang ini dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah bersaksi dusta, dia tidak pernah berzina, dia diselamatkan, Pak. Baik, Pak. Pak? Iya. Itu Lia yang hati nurani, Pak. Sedikit jelas sih, Pak, cuman makanya aku tanya itu tadi kan karena Tuhan kita Yesus Kristus itu kan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Makanya jadi tadi aku bertanya begitu, berarti manusia sebelum Yesus dong berarti nggak terselamatkan. Iya enggak dong, Pak. Masa Tuhan mau manusia yang sebelum Yesus nggak diselamatkan? Kasihan dong manusia yang hidup sebelum Yesus, Pak. Itu Tuhan nggak adil dong berarti. Begini, Bapak dengar baik-baik ya. Orang Israel itu untuk mendamaikan dosa dengan hukum Taurat itu dengan melakukan melalui korban bakaran, korban penebus dosa yang dilakukan oleh para imam. Sampai di situ paham? Paham? Oke. Jadi mendamaikan umat dengan Tuhan melalui imam. Dengan cara apa? Mempersembahkan korban penghapusan dosa. Dengan apa? Dengan darah. Imamat 17 ayat 11. Sampai di situ paham, Pak? Paham. Kalau orang miskin, burung tekukur. Burung. Dua. Satu untuk persembahan, satu untuk imam. Sampai di situ Bapak paham? Paham. Pertanyaannya, contoh di tahun sebelum Yesus datang. Itu kan orang Israel kan ada orang Toraja juga sudah ada, orang Batak sudah ada toh 2000 tahun lalu. Ya. Apakah orang Batak mengikuti ajaran orang Israel? Tidak. Orang Jawa tidak, berarti mereka tidak punya hukum Taurat. Betul? Betul. Mereka masih percaya dengan animisme, masih percaya dengan agama-agama di hutan, toh jin-jin, betul nggak? Apakah mereka dihukum? Nah, itu pertanyaannya, betul? Mereka percaya sama siapa? Sedangkan mereka tidak tahu Allah Israel atau Tuhan Yesus, betul? Betul. Nah, mereka mati kemana? Nah, hukum yang akan dihukum itu adalah hukum hati nurani. Hukum hati nurani, karena manusia itu pasti punya hati nurani dalam dirinya. Nanti dalam dirinya itu bersaksi. Jadi dia nggak bisa bohong, hatinya yang bisa bohong. Karena manusia itu punya suara hati, paham ya? Suara hati dan Roh Kudus berbeda, oke? Oke. Nah, kalau binatang tidak punya suara hati, manusia punya suara hati. Itu yang nanti karena Tuhan yang mengetahui. Karena apa? Roh Kudus itu yang menyelidiki hati setiap manusia. Ayatnya di mana? Kau catat. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Oke, catat.
Semua manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Titus 1 ayat 15. Catat. Sudah? Oke. Tuhan menghakimi, Tuhan adil. Nahum 1 ayat 3a. Catat. Nahum 1 ayat 3a. Sudah? Lanjut. Nah, bagi orang yang di luar Kristen, di luar Israel, mereka dihukum sesuai dengan hati nurani. Roma 2 ayat 14, 13 dan 15 sampai 16. Roma 2 ayat 14, 15, 16. Sudah? Sudah. Selebihnya itu yang tertulis dalam Ulangan 29, apa yang tertulis itu yang Pak Bobom sampaikan. Tidak ada yang tertulis sesuai dengan hukum Taurat, Pak Bobom tidak bisa bicara. Oke? Oke Pak, oke. Ya sudah, itu hak Tuhan. Oke? Terakhir, kau catat. Ayub 36 ayat 26. Oke? Oke, siap. Sudah itu. Ya, sudah itu. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, makasih. Salam buat kita semua ya. Ya, salam buat kita semua. Salam buat keluarga ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Salam buat keluarga ya. Selamat malam Sambi Dewi.